Salah satu genre yang paling populer di film adalah scene fiction. Genre ini menggambarkan fenomena yang merujuk elemen imajinasi sains, tapi itu sains fiksi yang spekulatif, yang mana enggak sepenuhnya sesuai pembuktian sains ilmiah. Biasanya genre ini bercerita tentang bentuk kehidupan di planet lain, pesawat luar angkasa, cyborg, robot, perjalanan antar galaksi, atau teknologi lainnya. Tetapi ada juga film genre ini ternyata nggak berhasil dan hanya menerima sedikit keuntungan. Bahkan ada juga yang rugi. Kerugian ini disebabkan bukan karena film itu jelek, tapi kurangnya peminat pada tanggal perilisannya dan lain hal. Jadi langsung saja nih, kita kasih rekomendasi 10 underrated film sci-fi. What do you think I do when you're away, Sky? Di film pertama ada film Annihilation. Annihilation adalah sebuah film yang diangkat dari novel di tahun 2014 dengan judul yang sama karya Jeff Vandermeer. Film ini dirilis secara digital oleh Netflix di sejumlah negara pada tahun 2018. Annihilation mengisahkan tentang sekelompok ilmuwan wanita yang meneliti sebuah zona karantina bernama The Shimmer, dan Lena, sang karakter utama, adalah salah satu ahli biologi yang akan melakukan ekspedisi ke dalam The Shimmer. Di area tersebut ditemukan fakta bahwa sejumlah tumbuhan hingga hewan bermutasi karena adanya kehadiran sosok misterius. Film ini disutradarai oleh Alex Garland dan dibintangi oleh Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tufa Novotny, dan Oscar Isaac. Terlepas dari elemen horornya yang lebih disukai banyak orang, Annihilation bukanlah film blockbuster yang kemungkinan besar menjadi alasan film ini gagal di box office. Namun soal kualitasnya udah nggak usah diraguin lagi. Filmnya berhasil nyuguhin film action sci-fi yang cukup intens, bikin excited sekaligus tegang, dan juga punya ending yang bikin kita ingin berdiskusi dan mengira-ngira apa yang sesungguhnya terjadi. Can't remember when anyone else did either. What's left to hope for? Ricardo, the youngest person on the planet. Film selanjutnya Children of Men. Karya dari sutradara Alfonso Cuarón ini mengangkat tema distopia yang diadaptasi dari novel berjudul The Children of Men karya P.D. James. Berlatar pada tahun 2027 manusia sudah mau punah. Penyebab utama dari hal itu adalah terjadinya kemandulan yang tiba-tiba aja dialami seluruh umat manusia semenjak tahun 2009. Saat itu ibu-ibu hamil mengalami keguguran dan semua wanita tidak lagi bisa hamil tanpa sebab yang diketahui secara pasti. Dalam kondisi itu tinggal pemerintahan Inggris yang berfungsi, dan hal tersebut menyebabkan begitu banyak imigran gelap yang mencoba menyusup masuk ke sana dengan harapan mendapat hidup yang lebih baik. Namun akhirnya satu mukjizat terjadi ketika ada satu orang wanita yang akhirnya hamil, dan Theo sang tokoh utama ditugaskan untuk mengawal wanita ini melewati perbatasan. Tentu saja hal itu nggak mudah dan ditentang banyak orang. Film ini adalah film luar biasa, tapi hampir nggak ada yang mau menontonnya. Diproduksi dengan anggaran 76 juta dolar dan cuma nerima keuntungan hanya 70 juta dolar dari box office seluruh dunia. Tapi berhasil memenangkan penghargaan Best Sci-Fi Film di Saturn Award dan memenangkan 2 dari 3 BAFTA Awards yang dinominasikan, termasuk sinematografi terbaik dan desain produksi terbaik. Film ini juga dinominasikan untuk 3 kategori di ajang Oscar untuk skenario adaptasi terbaik, sinematografi terbaik, dan editing film terbaik. Sangat aneh bukan jika film sebagus ini bisa merugi? Hello, Theo. About theatrics. Amir, I got 0. on the news, they're talking about the comet, and they keep telling people that this can happen. The chicken tastes like tuna. Film selanjutnya Coherence. Film yang lokasi syuting di rumah pribadi sang sutradara dan penulis filmnya, yaitu James Ward Beckett, mengisahkan tentang sebuah makan malam yang penuh kejadian aneh dan menegangkan. Ceritanya bermula ketika Emily dan teman-temannya menghadiri pesta makan malam di kediaman Mike dan Lee. Di perjalanan, Emily mengalami kejadian aneh dan berpikir kalau hal itu berkaitan dengan komet Miller yang akan lewat bumi. Komet Miller pada tahun 1923 diyakini menciptakan banyak kematian yang janggal. Di lain tempat, Hugh juga mengalami hal serupa.
Nggak lama kemudian mereka menyadari bahwa sambungan internet di ponselnya hilang, bahkan aliran listrik seketika mati. Akhirnya Hug pergi ke sebuah rumah yang lampunya menyala untuk meminjam telepon. Emily dan teman-temannya bertemu dengan orang asing yang memberikan kontak misterius dan mereka bertemu dengan diri sendiri dalam realita yang lain. Salah satu alasan kenapa film ini kurang diapresiasi mungkin karena produksinya yang low budget dan nggak diputar secara luas. Namun meskipun anggarannya cuma $50.000 dan hanya punya 2 layar di Amerika Serikat, tapi Coherence ini mampu meraup lebih dari $100.000 Amerika Serikat. Film ini juga lebih baik daripada kebanyakan blockbuster studio besar. Sekedar saran juga untuk lebih nikmatin filmnya mending gak usah tahu apapun soal film ini. Karena tipikal film ini semakin kita nggak tahu semakin menyenangkan pengalaman menontonnya. When you say Film selanjutnya High Life. Film yang dibintangi oleh Robert Pattinson dan digarap oleh sutradara Clary Denis ini menceritakan tentang sekelompok penjahat yang harus menyelesaikan misi di luar angkasa. Film ini bermula saat seorang ayah bernama Monte bersama anak perempuannya yang bernama Willow hidup dalam isolasi di luar angkasa. Situasi semakin sulit ketika mereka harus bertahan hidup di tengah black hole yang mematikan. Penggemar film luar angkasa harus mempertimbangkan banget nih untuk menonton film horor sci-fi yang diproduksi oleh studio A24. High Life mempunyai penggambaran perjalanan luar angkasanya yang mencengangkan, yang original, jujur, dan artful. Kita sebagai penonton dapat dibuat terpesona sekaligus ngeri saat film High Life mencoba mengeksplorasi tema-tema yang dalam seperti kemanusiaan, erotisme, dan keimanan. everything's gonna be fine. No man can fully grasp. There is no strife. Film selanjutnya Life. Film yang disutradarai oleh Daniel Espinosa di tahun 2017 ini mengisahkan tentang 6 astronot yang bertugas di suatu stasiun luar angkasa untuk menyelidiki makhluk hidup bersel tunggal yang mereka temukan dari planet Mars. Dan tanpa diduga hal mengerikan terjadi. Makhluk bersel tunggal yang awalnya nampak lucu itu kemudian tumbuh berkembang menunjukkan kecerdasan luar biasa yang akhirnya membuat kekacauan dan memangsa para astronot tersebut satu persatu. Live ini dibintangi oleh Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Arion Bakare, dan Olga Dihovikana. Live ini menjadi film yang cukup menyenangkan ditonton dengan level ketegangannya yang masih cukup dapat dan visualnya yang juga cukup menawan. Kematian Ryan Reynolds yang mengejutkan bikin filmnya juga semakin seru dan gak ketebak. Dan situasi itu membuat semua karakternya bisa mati suatu saat. Namun kesalahannya mungkin ada pada karena udah banyak film-film bertemakan serupa sehingga Live menjadi terasa kurang inovatif. We're looking at the first proof. No, you're not going to. Police issued an Amber Alert. What do you know about Alton Meyer? Things would break. He was like a Film selanjutnya Midnight Special. Sutradara Jeff Nichols di tahun 2016 menghadirkan sebuah karya berjudul Midnight Special mengisahkan tentang Alton Meyer, seorang anak lelaki yang enggak seperti anak yang lainnya di dunia karena dia punya kemampuan yang luar biasa kuat tapi punya kelemahan yang aneh. Alton mempunyai kekuatan magis dan kedua matanya yang bersinar dan bisa menggetarkan seluruh tempat yang berada di sekitarnya. Di suatu malam, ayahnya Roy Tamlin ini membawa Alton pergi dari berbagai pihak yang menginginkan anaknya. Roy sendiri dituduh sebagai penculik Alton karena dia sengaja ngerahasiain identitas anaknya. Roy dibantu oleh sahabatnya Lucas buat kabur dengan Alton. Di sisi lain, Paul Shafir, seorang penyidik NSI, berusaha untuk mengungkap kebenaran tentang kemampuan Alton. Untuk kalian yang suka banget dengan genre misteri, film ini menjadi salah satu pilihan terbaik walaupun nggak punya plot twist yang kadang diharapkan, tapi Midnight Special memberikan konklusi yang bisa memuaskan para penontonnya. Kombinasi drama dan sci-fi dalam bentuk petualangan yang liar bisa dieksekusi secara padat dan berani. Film yang punya premis unik ini juga nampilin akting yang kuat dari para pemerannya, termasuk Adam Driver, Joel Edgerton, dan Kristen Dunst. It's okay.
survived until the present day. In 7 years, but the process falters. Perfect renewal, then yeah. Selanjutnya film The Man from Earth. John Oldman seorang dosen yang lagi pindah rumah. Dia juga ditemani rekannya sesama dosennya. Mereka antara lain dan seorang antropolog Harry, seorang biologis Edith, pakar sejarah seni yaitu Sandy, ahli sejarah yang jatuh cinta sama John. Art adalah seorang arkeolog yang datang dengan muridnya yang bernama Linda. Kemudian di tengah-tengah menyusul seorang psikolog bernama Will Gerber. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba John ngaku kalau dirinya adalah manusia yang sudah berumur lebih dari 14.000 tahun. Hal itulah yang bikin dia harus terus berpindah selama 10 tahun sekali supaya orang-orang gak sadar kalau John gak bisa menua. Tentu saja omongan John ini bikin dia diketawain rekan-rekannya. Tapi setelah perbincangan makin dalam, perdebatan dan kejutan-kejutan pun mulai muncul di antara mereka. Film yang bahkan sutradara dan aktornya tidak ternama ini punya kekuatan di dialog-dialognya yang diyakini dari hasil riset mendalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan setting yang hanya di satu tempat, The Man from Earth juga sukses menjadi salah satu film pengguncang keimanan karena berbagai penjelasan yang dilontarkan cukup masuk akal. You are absolutely certified to film. It's time to die. Number, please. This is WOTW, and this is the news for the hour. Selanjutnya film The Face of Night. Film yang menjadi debut film sci-fi bagi sang sutradara yaitu Andrew Peterson ini berlatar sekitar tahun 1950 di sebuah kota kecil di Cayuga, New Mexico, Amerika Serikat. Mengisahkan tentang Everett dan Faye, dua remaja yang bekerja sebagai penyiar radio dan operator telepon. Padahal saat itu sedang berlangsung pertandingan basket anak SMA antar kota sedang dihelat dan hampir seluruh penduduk kota itu ngumpul buat nonton pertandingan basket tersebut. Saat lagi bekerja pada malam itu dan ngedengerin siaran Everett, Faye mendengarkan suara elektronik misterius yang menginterupsi siaran Everett. Dia pun penasaran dari mana suara itu berasal. Lalu keduanya memulai misi untuk mencari tahu asal suara misterius di kota kecil mereka pada malam hari itu juga. Sebuah tontonan sci-fi yang punya naskah yang sederhana namun sangat solid. Sinematografi juga yang paling mengesankan dengan production design yang niat serta performa acting yang memukau. 5 p.m. and we may have something that'll need. Get in! It's outside of town! Come on, come on, come on! Something's up there now. Everett, take the wheel! So you live alone? Film selanjutnya Under the Skin. Film yang diadaptasi dari buku berjudul sama karya Michael Faber ini dapat berbagai respon yang positif baik dari kritikus maupun audiens ketika tayang di berbagai festival film dunia. Under the Skin ceritanya sendiri dibuka dengan sebuah simbol yang menyiratkan sebuah penciptaan. Dikisahkan seorang wanita tanpa nama mengendarai van di jalanan. Lalu selanjutnya dia menggoda para lelaki kesepian dan mengajak mereka ke sebuah rumah di mana para lelaki hidung belang tersebut dimusnahkan. Dan selanjutnya seperti kita ketahui wanita tersebut ternyata adalah seorang alien yang mengambil wujud wanita cantik. Seiring interaksinya dengan manusia, alien humanoid tersebut semakin merasa dirinya mempunyai jiwa manusia. Banyak kritikus dan audiens bilang kalau sang sutradara Jonathan Glazer udah bikin film sci-fi yang penting untuk generasi saat ini. Glazer bisa ngasih storytelling yang gak mesti soal dialog antar karakternya. Tapi dia secara hebat bisa berbicara dengan visual yang kuat dan desain suara yang mumpuni. Salah satu kekuatan lainnya dari Under the Skin pada saat Scarlett Johansson yang ngasih salah satu performa terbaiknya. When was the last time you touched someone? Here's the thing. If I could find these men, I'd do it. Would enable you to walk again. Di film terakhir ada film Upgrade. Leigh Whannell mungkin kita kenal sebagai otak di balik franchise horor yang inovatif seperti film Saw dan Insidious. Nah, di tahun 2018 dia mutusin buat nyutradarain sebuah film sci-fi dengan tema cyberpunk dengan berjudul Upgrade. Film ini mengisahkan di mana dunia udah cenderung dikendaliin sama robot dalam berbagai aspek kehidupan. Sialnya Gray mengalami kecelakaan yang diakibatkan seseorang saat mengendarai mobilnya bersama sang istri yang bernama Asa. Aaron Kent, seorang pengusaha muda yang punya perusahaan dalam bidang teknologi, memberikan sebuah chip yang bernama STEM biar Gray bisa berjalan lagi. Gray pun berniat balas dendam dengan orang yang membuat kecelakaannya dengan bantuan STEM.
Upgrade mempunyai alur cerita yang awalnya terlihat sederhana, tapi ternyata bisa menyuguhkan visual yang memukau dengan adegan action yang seru. Upgrade juga mengeksplorasi etika pergabungan manusia dan teknologi. Sayang memang ketika diputar di bioskop, Upgrade harus bersaing dengan Avengers Infinity War yang kala itu, yang bikin film ini kurang mendapatkan perhatian. Must be frustrating for you, someone who Murdered my wife. Nah, itu tadi rekomendasi 10 underrated film sci-fi yang bisa banget nemenin hari gabut kalian. Setuju nggak? Harusnya film-film ini dapat apresiasi lebih?